bisa dilihat. Coba kita akan menuju ke gua. Bisa dilihat ini pohon bendo Dorku ya. Ini pohon bendo. Subhanallah sangat besar sekali. Dan kita akan melihat keberadaan daripada gua yang berada di atas sana Dorku ya. Nih, kita menuju ke gua yang berada di sebelah daripada sumber sewu. Bisa dilihat itu sumber sewu Dorku ya. Yang banyak sekali air yang menetes. Itu sumber sewu Dorku. Oke, mantap Mas Bro, kita melewati daripada tepi kolam kucur ini untuk menuju ke lokasi sumber sewu, di mana kita mempunyai suatu tujuan. Oke, ternyata saya tanpa sengaja dengan sesuatu hal yang mendadak saya mendapatkan panggilan untuk menyeberang daripada sungai menuju ke sumber sewu. Ternyata di makamnya Mbah Kucur tadi saya sempat ketemu dengan orang tua yang nyepi di sana. Nah, orang itu sebenarnya kiai itu dulu ya, kiai besar. Insya Allah saya mengetahui, tapi ketika saya tanya dia nggak mau disebut kiai dulu ya. Itu kiai dari Muntilan dulu ya, kiai besar yang di situ punya peran untuk sebagai pemerintahan dulu ya, untuk keamanan daripada kenegaraan dulu ya. Orang-orang seperti itu mungkin dia bukan untuk dirinya sendiri, karena untuk suatu keamanan daripada negara Dorku. Oke, kita sudah melewati setapak. Suasana di sini sangat sejuk sekali, sangat segar sekali Dorku, dengan melewati jalan perbatuan kayak gini Dorku ya. Nah, kita menuju ke lokasi sumber sewu Dorku. Wah, ini wisata yang sangat keren ini Dorku. Bisa dilihat bawah ini lautan Dorku ya. Sudah, ini masih air lautan, air sungai Dorku ya. Belum nyampe ke Pelawangan. Air laut yang bercampur dengan air sungai. Kita naik ke atas dan melewati tepian daripada batu besar, dan kita langsung memutar lagi. Dan di sana Pak Ismati sudah berada di depan Dorku. Mantap, mantap Mas Bro, tidak sengaja, tidak ada mimpi atau tidak ada sesuatu hal tadi di perjalanan. Ketika kita sudah berada di perjalanan, kita punya panggilan bahwasanya saya disuruh ke sumber sewu. Ternyata di tengah perjalanan kita bertemu dengan seorang kiai yang di situ sebagai penyamaran, kiai besar dulu ya, namanya Mbah Yai Jainuri dari Muntilan, dari Magelang Dorku. Wah, ternyata di sini ada gua. Di sini saya melihat banyak sekali sesuatu hal yang tidak kelihatan, yang tidak kasat mata. Di sini banyak sekali jin-jin yang mendiami sini Dorku ya. Subhanallah, kita berada di bawahnya Dorku ya. Ini gua Dorku ya, sebenarnya ini gua. Nah, ini Subhanallah, di sini Dorku ya. Nah, ini ada penunggunya Dorku ya. Mungkin sepintas lalu kita cuma melihat, cuma tokek Dorku ya. Nah, cuma tokek. Tapi kalau bisa diterang, itu bukan tokek, cuma tokek. Wujudnya saja tokek Dorku ya. Subhanallah. Oke, termasuk sudah menyambut kita Dorku ya. Saya nggak tahu nanti di sumber sewu kita akan bertemu dengan siapa dan mau apa. Yang jelas saya mengikuti alur kebatinan. Saya dipanggil untuk datang ke sumber sewu Dorku. Subhanallah, ini tokek. Oke, kita lewati. Kita lewati, ini termasuk gua. Suasana sangat, waduh. Banyak sekali yang penunggu di sini Dorku ya. Saya sampai merinding Dorku. Oke. Kita akan keluar dari lokasi sini. Tapi tetap nanti saya pamit lewat sini lagi Dorku ya. Saya lewat lagi karena nggak ada jalan selain di sini Dorku ya. Kita cuma mendatangi undangan Dorku ya. Kita diundang untuk waduh, di situ juga ada lagi Dorku ya. Ada gua lagi Dorku. Mantap, kita cuma mendatangi undangan, panggilan saja Dorku ya. Nggak tahu kita akan ketemu dengan siapa dan mau apa dan mau diapakan Dorku ya. Bisa dilihat juga gua Dorku ya. Bisa juga gua
Ternyata di lokasi ini banyak sekali gua-gua. Wah, ternyata kita banyak menemukan sesuatu hal yang mungkin tidak kasat mata di sini, di Sumber Sewu ini. Wah, ini kok banyak sekali. Oh, banyak sekali yang tidak kasat mata ya. Ada apa ya, Durku ya? Saya tidak ada rencana ke sini, Durku ya. Tadi di tengah perjalanan saya dapat panggilan. Ternyata di makamnya Mbah Tanjung kita bertemu dengan seorang kiai. Dan kiai tersebut menyamar, termasuk dia mungkin orang yang mendapatkan tugas kenegaraan, Durku ya. Saya tahu itu. Dan di bawah ini sudah pantai yang berdekatan dengan Pelawangan, Durku. Oke, ini sudah nyampe, Durku ya kayaknya. Ini lokasi Sumber Sewu, Durku ya. Ini lokasi Sumber Sewu. Bisa dilihat Sumber Sewu berada di sana, Durku ya. Di situ ada gua, Durku ya. Bisa dilihat. Coba kita akan menuju ke gua. Bisa dilihat ini pohon bendo, Durku ya. Ini pohon bendo. Subhanallah, sangat besar sekali. Dan kita akan melihat keberadaan daripada gua yang berada di atas sana, Durku ya. Ini, kita menuju ke gua yang berada di sebelah daripada Sumber Sewu. Bisa dilihat itu Sumber Sewu, Durku ya, yang banyak sekali air yang menetes. Itu Sumber Sewu, Durku. Dan kita akan naik ke sini. Wah, ternyata jalannya memang ini, Durku ya. Ternyata jalannya memang ini. Ini Sumber Sewu, Durku ya. Kita akan menuju ke lokasi. Wah, subhanallah, ternyata suasana di sini sangat sejuk sekali. Dan di sini sudah ada pagar, Durku ya. Subhanallah, Allahu Akbar, assalamualaikum. Ini gua Sumber Sewu yang berada di sebelah daripada Sumber Sewu. Sumber Sewu berada di situ, Durku ya. Ini guanya berada di sini. Subhanallah, Allahu Akbar. Kayaknya sering ada yang melakukan suatu ritual di sini, Durku ya. Wah, ternyata di batu itu, Durku ya. Di batu itu ada mbahnya, Durku ya. Di batu itu tuh ada mbahnya, Durku ya. Tapi tetap kita cuma berkunjung. Nah, ini bisa dilihat. Ini gua Sumber Sewu. Ini gua Sumber Sewu, Durku ya. Ini sangat besar sekali. Nah, ini lokasi. Wah, sangat luar biasa. Ini kita berada di bawahnya. Nah, batu ini, Durku ya. Batu yang menggantung ini ada mbahnya ya, Durku ya. Ada penunggunya mbahnya, Durku ya. Saya melihatnya. Nah, itu bisa dilihat. Nah, ada warna yang biru di tengah yang menonjol di depan itu. Itu pintu gerbang untuk masuk ke alam sana, Durku ya. Itu, Durku. Nah, itu. Nah, di kamera kan ada itu, ada titik tengah. Oke. Saya mundur. Saya di sini tuh diundang, Dulur. Saya nggak tahu apa tujuannya undangan yang dulu ya. Jadi kita berdamai saja, Durku ya. Kita di sini tuh diundang. Pak Ismadi. Banyak Pak Ismadi kok nggak kelihatan di sini ya. Ini kita sudah berada di Sumber Sewu, Durku ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini depan ini gua Sumber Sewu dan gua untuk istirahatnya di situ untuk ritualnya, Durku ya. Nah, ini gua Sumber Sewu. Kita lihat ini Sumber Sewu, Durku ya. Nah, air banyak sekali yang menetes. Ini berada di ujung daripada Gunung Watangan sebelah barat, Durku ya, yang dekat sama Pelawangan. Oke, coba kita akan naik ke atas. Kita akan naik ke atas, Durku ya. Pulau munggah. Oke. Nah, ini saya di sini diundang, Durku ya. Saya diundang di sini dan ternyata di makam Mbah Tanjung kita ketemu dengan seorang kiai. Dan alhamdulillah kita mendapatkan sedikit atau banyak wejangan-wejangan keilmuan tentang bagaimana kita bermasyarakat atau berbijaksana dalam suasana sangat sejuk sekali. Banyaknya
banyaknya makhluk yang ada di sini. Saya nggak tahu, biasanya nggak sebanyak ini Dorku ya. Saya merasa tidak penting sebenarnya di sini, tapi saya diundang ke sini Dorku ya. Nah, ini kalau bisa dilihat itu termasuk filosofi tinggi juga. Di situ ada akar kayu yang naik ke atas dan melilit daripada batang. Akar tali rogo Dorku ya. Nah, itu. Ini sesuatu hal yang mungkin bisa disebut sebagai unik Dorku ya. Dorku ya, itu akar kayu yang melilit pohonnya sendiri dari bawah itu ke atas. Kalau dari atas ke bawah itu normal Dorku ya. Ini dari bawah ke atas dan menggantung yang bagian sana Dorku ya. Akar kayu tali rogo Dorku, keren. Nah, ini akarnya naik ke atas dan menggantung seperti selendang Dorku, dan akhirnya tersampirkan yang berada di sebelahnya Dorku. Oke, dan sumber sewu berada di samping daripada akar pohon yang ada keunikan ini Dorku ya. Coba ya, ini kita berada di sebelah, ini lokasi sumber sewu, kita berada di atasnya Dorku ya. Energi di sini sangat tinggi sekali Dorku ya. Kita sudah agak pusing ini, kita banyak sekali melihat sesuatu hal yang aneh begini, yang unik-unik. Wah, di situ ada batu tumpang Dorku ya. Di situ ada batu tumpang dan ada orangnya di situ. Itu batu tumpang itu mungkin sebesar 3 kerbau yang di situ. Itu batu tumpang Dorku ya. Dan sumber sewu berada di sini. Ini sumber sewu Dorku ya. Bisa dilihat sumber sewu. Nah, ini sumber sewu. Dan sampai ke sana Dorku ya. Ini sumber sewu. Coba kita akan turun lagi ke bawah Dorku ya. Oke. Saya nggak punya rencana ke sini. Saya punya bisikan undangan untuk ke sini. Akhirnya saya nyampe ke sini Dorku ya. Saya nggak tahu akan ketemu apa di sini Dorku ya. Alhamdulillah ini kita akan mendekat. Nah, ini sumber sewu Dorku ya. Nah, ini Dorku ya. Ini air pengobatan sumber sewu Dorku ya. Ini bisa untuk kita buat sebagai wasilah untuk berobat Dorku ya. Karena air ini sangat alami sekali Dorku ya. Sangat bersih sekali ini. Ini posisi sumber sewu, bisa dilihat Dorku ya. Nah. Oke, bisa dilihat sumber sewu Dorku ya. Gua berada di bawah sana Dorku ya. Coba kita akan mengambil posisi yang bagus, posisi sumber sewu. Keren Dorku ya. Kita tadi kesini diantar Pak Ismadi Dorku ya. Itu orangnya di bawah, Pak Ismadi. Coba kita akan ke situ Dorku ya. Kita akan melihat pelawangan daripada pelawan puger Dorku ya, lewat atas Dorku ya. Nah, itu sumber sewu Dorku ya, bisa dilihat. Nah, sumber sewunya ini sangat luar biasa, mistisnya oke Dorku ya. Oke, Pak Ismadi turun ke bawah Dorku ya. Saya akan coba untuk ke atas yang bagian sini. Nah, ini kayaknya ada bekas untuk ritual. Nah, ini cowek kecil untuk ritual, mungkin ada yang mungkin hajat di sini dan berdoa di sini. Kita akan ke atas ini sebentar, ke bukit kecil ini Dorku ya, yang berada di sebelah sumber sewu, dan kita akan menemukan pemandangan yang sangat indah Dorku ya. Wah, kita berada di tempat di mana pelawangan itu bisa terlihat. Di situ pertemuan air laut dan air sungai Dorku ya, dan bisa dilihat itu
pemecah ombak Dorku ya. Nah, itu pemecah ombak. Nah, bisa dilihat. Wah, mantap Mas Bro, itu pelawangan puker Dorku ya. Coba kita akan naik di atas batu ini Dorku, untuk mengambil gambar yang lebih gagah Dorku ya, lebih keren. Oke, bisa dilihat. Nah, ini ujung daripada Gunung Watangan Dorku ya. Ujung daripada Gunung Watangan. Nah, dan yang situ hutan jati, dan kemudian di sana kita menemukan pelawangan Dorku. Kaki ini bergetar Dorku ya. Oke, bisa kita lihat perahu kecil yang baru saja masuk daripada lautan ke Sungai Payau atau sungai Dorku ya, untuk pulang. Ini baru saja pulang Dorku ya, bisa dilihat. Nah, ini jukung kecil yang baru saja pulang dari tengah lautan untuk mencari ikan Dorku ya, bisa dilihat jukung kecil. Oke, sangat keren Dorku ya pemandangannya. Nah, ini bisa dilihat lautan lepas. Ini bisa dilihat jukung kecil yang melintas dari pelawangan untuk menuju ke daratan Dorku ya. Dan di sana ada laut lepas. Di sana bisa kita temukan Pantai Cemara, Pantai Pancet, dan Pantai Tawang Samudra di sana Dorku ya. Oke, mantap Mas Bro, maknyos. Nah, ini Dorku, jukung yang baru saja mencari ikan di tengah lautan untuk pulang Dorku ya. Oke, kayaknya untuk acara pada siang hari ini kita cukupkan sekian saja Dorku ya. Saya akan menemui Mbah yang tadi mengundang saya Dorku ya. Ada hajat apa dan ada sesuatu hal yang akan disampaikan kepada saya, dan mudah-mudahan diberikan suatu kemanfaatan ke masyarakat di dunia wa dunya akhirah. Kayaknya petualangan Nur Muhammad kami cukupkan sekian saja. Kita sudah nyampe di Pantai Puger yang dekat sama Pelawangan, dan kita sudah nyampe di Sumber Sewu. Ini bisa dilihat, ini Sumber Sewu Dorku ya, yang baru saja kita kunjungi, yang berada di belakang kita. Dan alhamdulillah kita sudah nyampe. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat masalah fitini wajahnya akhirah. Usikum wa nafsi bitallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Mas Bro, maknyos. Nur Muhammad selalu berjaya.